Baik, perkenalkan nama saya Putu Gauria Melati Seswari dengan NIM 21075311158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai schedule pemeriksaan untuk pendapatan dan juga beban yang terdapat pada modul 8. Di mana dalam prosedur ini terdapat 15 prosedur audit yang akan digunakan untuk mengakomodasi proses pemeriksaan audit untuk pendapatan dan beban. Untuk kertas kerja yang pertama yakni pada kertas kerja PL3. Adapun kertas kerja ini digunakan untuk memeriksa schedule beban operasional, di mana keterangan yang sudah diidentifikasi atau beban yang diidentifikasi oleh PT Sugus itu terdapat dari gaji, kesejahteraan karyawan, promosi, perjalanan dinas dan akomodasi, bensin, jasa profesional, asuransi, jamuan dan representasi, sumbangan, perlengkapan kantor, telepon, fax dan pos, listrik dan air, penyusutan, piutang tak tertagih, sewa dan juga beban lain-lain. Adapun untuk saldo per klien itu terdapat 2.630.694.255 rupiah. Untuk pare di sini nanti akan diisi dengan jurnal penyesuaian yang didapatkan dari hasil pemeriksaan. Lalu untuk saldo per audit itu akan didapatkan dari apakah adanya selisih antara saldo per klien dengan jurnal penyesuaian yang telah diajukan oleh auditor. Untuk catatan yang pertama itu terdapat pada keterangan soal di mana PPh pasal 21 yang telah ditanggung oleh perusahaan itu dilakukan salah catat, di mana perusahaan mencatatnya sebagai beban lain-lain. Maka untuk catatan pemeriksaan ini auditor mengusulkan untuk membuat pare yakni catatan pemeriksaan untuk jurnal penyesuaian beban gaji pada beban lain-lain sebesar Rp19.877.000, di mana seharusnya beban ini dicatat pada PPh pasal 21. Lalu untuk yang kedua, keterangan yang kedua yakni berdasarkan pemeriksaan BBK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan, di mana beban ini dicatat pada akun perjalanan dan juga akomodasi. Pada keterangan ini terjadi salah catat atas representasi dan komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi. Maka dilakukan jurnal penyesuaian yakni jamuan dan representasi pada perjalanan dan akomodasi sebesar 60 juta. Yang ketiga yakni atas pemeriksaan BBK nomor 02/11 tanggal 15 bulan 11 2018 pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan oleh relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor, di mana di sini terjadi salah catat atas representasi ke dalam akun perlengkapan kantor. Adapun jurnal penyesuaian yang diajukan yaitu jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor sebesar Rp4.500.000. Untuk yang keempat yakni adanya catatan yakni atas pemeriksaan BBM nomor 02/09 tanggal 14 bulan 9 di tahun 2018, penjualan kardus sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut, yakni Bank Lopo pada representasi dan jamuan. Adapun untuk keterangan ini terjadi salah catat atas penerimaan dan penjualan kardus bekas dengan jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor adalah jamuan dan representasi pada pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Untuk yang kelima, yakni berdasarkan pemeriksaan BBK nomor 02/01 tanggal 05 bulan Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wensen yang merupakan beban di tahun 2018. Nah, pada keterangan ini perusahaan belum mencatat beban atas biaya kesejahteraan karyawan di tahun 2018 yang pembayarannya dicatat di tahun 2019. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah kesejahteraan karyawan pada beban yang masih harus dibayar sebesar 100 juta.
Lalu pada keterangan terakhir juga didapatkan bahwa atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Adapun pada keterangan soal di sini disebutkan bahwa jasa akuntan yang digunakan oleh perusahaan itu sebesar 20 juta. Maka sesuai dengan tarif pajak PPh 23 untuk jasa profesional sebesar 2%, di sini kita kalikan 20 juta tersebut dengan 2%, maka didapatkan atas PPh 23 jasa akuntan yang belum dibayarkan adalah jasa profesional pada utang PPh 23 sebesar 400.000. Setelah itu dari catatan pemeriksaan tadi seperti beban gaji, beban lain dan juga yang akun-akun yang selanjutnya itu kita posting pada pare yang terdapat di kertas kerja PL3. Untuk yang pertama yakni pada gaji. Di sini gaji kita posting sebesar Rp19.877.000 di sisi debit. Lalu untuk yang kedua yakni pada kesejahteraan karyawan itu kita posting juga di sisi debit sebesar 100 juta rupiah yang kita dapatkan dari catatan pemeriksaan pada keterangan yang kelima. Lalu untuk yang ketiga di mana ada perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta yang diposting pada kredit, di mana hasil ini 60 juta ini didapatkan dari adanya catatan pemeriksaan nomor 2 yakni di sisi kredit perjalanan dan akomodasi sebesar 60 juta rupiah. Lalu untuk yang keempat di mana ada jasa profesional yang belum dihitung yakni utang PPh 23 sebesar 400.000. Di sini kita posting pada sisi debit. Lalu untuk jamuan dan representasi di sini sebesar Rp84.500.000 didapatkan dari hasil penjumlahan. Yang pertama pada 60 juta di catatan pemeriksaan kedua, lalu 4.500.000 di catatan pemeriksaan yang ketiga dan juga pada 20 juta di catatan pemeriksaan yang keempat, maka didapatkanlah Rp84.500.000. Lalu untuk yang kelima yakni perlengkapan kantor sebesar Rp4.500.000 didapatkan dari adanya catatan pemeriksaan di catatan pemeriksaan yang ketiga yakni sebesar Rp4.500.000. Adapun untuk posting yang terakhir yakni pada beban lain-lain sebesar Rp19.877.000 didapatkan dari adanya kesalahan catat pada catatan pemeriksaan nomor 1. Maka setelah dilakukan posting ke kertas kerja tersebut didapatkan saldo per audit yang terbaru yakni Rp2.751.094.255. Selanjutnya kita akan menghitung atau memeriksa untuk schedule utang pajak. Di sini terdapat jenis utang pajak yang akan dibayarkan oleh PT Sugus. Yang pertama yaitu utang pajak PPh 21, yang kedua utang pajak PPh 23, yang ketiga utang pajak PPh 25 atau 29 dan juga yang terakhir PPN keluaran. Adapun untuk saldo per klien untuk utang pajak PPh 21 itu sebesar Rp28.568.359. Lalu untuk utang PPh 23 masih 0 dan untuk utang pajak PPh 25 atau 29 sebesar Rp983.066.800. Lalu untuk PPN keluaran sebesar Rp17.806.503. Untuk mengetahui apakah adanya kesalahan catat pada pemeriksaan ini, maka kita akan menggunakan beberapa catatan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang pertama kita lakukan untuk memeriksa utang PPh Pasal 21. Untuk membantu menghitungnya, kita membutuhkan kertas kerja M2.1 di mana di sini terdapat schedule gaji PPh 21. Adapun kolom-kolomnya yang pertama yaitu berisi nama karyawan, berisi masa kerja, status, penghasilan di mana penghasilan ini terdiri dari gaji dan juga THR, penghasilan bruto yakni jumlah atas gaji dan juga THR, lalu untuk potongan di mana untuk potongan itu ada potongan untuk biaya jabatan dan juga pensiun dan BPJS, lalu ada jumlah potongan didapatkan dari hasil jumlah potongan biaya jabatan dan biaya pensiun dan BPJS, lalu penghasilan neto yang nantinya didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah potongan.
Lalu untuk PTKP yakni penghasilan tidak kena pajak dan juga PKP, di mana untuk PKP ini nanti didapatkan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Lalu untuk PPh 21-nya terdapat 2 tarif, di mana untuk penghasilan yang kurang dari 50 juta itu dikenakan 5%, dan juga jika penghasilannya berada pada angka 50 sampai 250 juta itu dikenakan 15%. Untuk jumlah PPh 21 ini nanti akan dijumlahkan apakah karyawan tersebut terkena satu lapisan saja seperti 5% saja atau terkena 2 lapisan yakni 5% dan 15%. Lalu untuk penghasilan gaji dan THR di sini sudah tercantum pada soal yang terdapat pada buku modul 2. Untuk penghasilan bruto di sini bisa ditambahkan gaji dan juga THR-nya. Seperti contoh untuk karyawan Diestri. Di sini terdapat penghasilan bruto untuk Diestri adalah 195 juta yang didapatkan dari gaji ditambahkan dengan THR. Adapun biaya jabatan di sini adalah 5% atau maksimal 6 juta setahun dari total penghasilan bruto. Karena di sini penghasilan yang dimiliki oleh Diestri itu cukup besar dan juga jika dikalikan dengan 5% maka akan lebih dari 6 juta. Maka biaya jabatan yang dimiliki oleh Diestri, potongan biaya jabatan yang dimiliki oleh Diestri adalah 6 juta. Lalu untuk pensiun dan BPJS ini dapat dilihat pada dokumen pada buku 1 dari halaman 208 pada bukti pemotongan PPh 21. Untuk jumlah potongan itu didapatkan dari hasil penjumlahan biaya jabatan dengan biaya pensiun dan BPJS. Seperti contoh untuk karyawan Diestri itu didapatkan bahwa jumlah potongannya adalah Rp13.215.000. Maka penghasilan neto yang didapatkan oleh Diestri adalah hasil dari pengurangan penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah potongan sebesar Rp181.785.000. Lalu untuk PTKP ini itu sudah terdapat pada aturan perpajakan, di mana untuk aturan perpajakan untuk TK itu PTKP-nya pada batas 54 juta. Lalu untuk K-0 di mana artinya adalah karyawan dengan 0 tanggungan itu sebesar Rp58.500.000. Untuk K1 63 juta, untuk K2 67.500.000 dan untuk K3 adalah 72 juta. Untuk hasil PTKP ini, itu dapat kita sesuaikan lagi dengan status yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Maka didapatkan PKP-nya adalah untuk Diestri, dikurangkan antara penghasilan neto dengan PTKP-nya didapatkan hasil Rp118.785.000. Untuk karyawan yang terdapat yang kolong kosong, itu artinya mereka tidak membayar PPh 21 karena penghasilan mereka masih berada di bawah PTKP. Lalu untuk yang pertama itu untuk karyawan Diestri. Di sini dia membayar 2 lapisan, yakni untuk lapisan yang pertama 5% ketika penghasilannya di bawah 50 juta. Maka dia tinggal mengalihkan saja 50 juta tersebut dikalikan dengan 5%. Didapatkan hasilnya adalah Rp2.500.000. Lalu untuk yang kedua itu lapisan yang 15%. Nah, 15% ini didapatkan dari hasil tadi karena kita sudah menghitung 50 jutanya. Maka selanjutnya adalah menghitung untuk yang terkena 15%. Berarti Rp118.785.000 dikurangi dengan 80 juta dan juga dikalikan dengan 15%. Adapun hasilnya adalah Rp10.317.750. Dengan jumlah PPh itu dapat kita tambahkan PPh 5% dan juga 15%-nya sebesar Rp12.817.750. Begitu juga untuk karyawan lainnya, penghitungannya juga sama. Maka didapatkan PPh 21 yang seharusnya disetor oleh perusahaan sebesar Rp19.940.250, di mana yang sudah disetor oleh perusahaan sebesar Rp19.877.000. Di sini ada selisih di mana harusnya ada PPh 21 lagi yang disetor oleh perusahaan sebesar Rp63.250. Dari hasil tadi kita mengetahui bahwa seharusnya saldo akhir dari utang pajak PPh 21 oleh perusahaan PT Sugus ini seharusnya hanya Rp63.250.000. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya di sini karena ada kelebihan atas perhitungan PPh 21 tahun 2018, maka kita buatkan utang PPh 21 pada beban gaji sebesar Rp28.505.109.
Lalu untuk yang kedua, di mana pada kelebihan pencatatan atas PPh 23 itu terdapat pada bukti potong, di mana dicantumkan di sana terdapat kelebihan pencatatan sebesar 300.557.438.908 rupiah, di mana jurnalnya adalah utang PPh 25 atau 29 pada beban pajak penghasilan. Untuk catatan pemeriksaan ini nantinya akan diposting pada kolom pare, yakni debit dan kredit. Untuk yang pertama yaitu untuk utang pajak PPh 21, di sini terlihat bahwa dari catatan pemeriksaan didapatkan Rp28.505.109 di sisi debit. Maka tinggal kita posting ke kertas kerja M2. Lalu yang kedua, untuk yang 400.000 tadi ini kita dapatkan pada saat kita melakukan catatan pemeriksaan di schedule beban operasional, di mana terdapat utang PPh yang belum dibayarkan oleh perusahaan sebesar 400.000 di sisi kredit, maka kita posting di sisi kredit. Lalu untuk utang PPh pasal 25 dan juga 29 itu terdapat jurnal penyesuaiannya di sisi debit sebesar 357.438.908 rupiah. Maka didapatkan dari hasil pengurangan dan juga penambahan saldonya, saldo per audit di tahun 2018 sebesar Rp643.897.645 rupiah. Lalu untuk yang terakhir yakni pada modul M2.1.1, di mana di sini digunakan untuk memeriksa apakah PPh 21 tersebut telah dicatat dan juga disetor dengan benar oleh perusahaan. Didapatkan bahwa pada tanggal setor ini dapat kita lihat di buku 1 dari halaman 186. Lalu untuk tanggal setornya itu kita bisa lihat di dokumennya pada bukti penerimaan elektronik di buku 1 mulai halaman 197 terdapat tanggal setor dan juga tanggal lapornya. Nah, di sini diketahui bahwa pada bulan Januari tanggal setornya itu disetorkan oleh perusahaan itu pada tanggal 9, bulan Februari tahun 2018 sebesar Rp1.807.000. Lalu untuk tanggal setornya juga sudah betul, yakni pada 9 Februari 2018. Lalu untuk tanggal setornya ini itu juga sama, juga kita bisa lihat di buku 1 mulai halaman 186 dan juga akan kita cocokkan dengan tanggal setor di halaman 197. Dan juga kita perlu mencocokkan apakah jumlahnya sudah benar antara kedua dokumen tersebut. Maka didapatkan total dari PPh yang sudah dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp19.877.000, di mana PPh ini telah disetorkan oleh perusahaan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Sekian presentasi dari saya untuk prosedur audit di siklus modul pendapatan dan juga